Kalau ini bukan uang dinar, dinairos, tapi ini drahma, uang drahma. Drahma itu artinya silver atau perak. Dan kalau kita lihat lagi-lagi, ini bicara mengenai cara membaca simbol. Ya, kalau kita tidak paham mengenai kajian simbolik, nampaknya kita akan gampang untuk menjustifikasi atas penjelasan seseorang tanpa ada dasar keilmuannya. Nah, coba perhatikan nih ya. Mungkin ini ada perdebatan. Di yang warna hijau yang di kotak-kotak itu, ya, di bagian tepi, yang warna hijau, itu ada simbol-simbol. Simbolnya itu semacam bulan sabit. Masalahnya begini, apakah simbol bulan sabit itu simbol Islam? Itu satu. Kedua, kalau seandainya simbol bulan sabit itu bukan simbol Islam, lalu simbol dari imperium apa? Imperium Romawi atau imperium Persia? Nah, dari penjelasan dua tokoh ini, salah satunya J. Smith, mengatakan bahwa ini adalah bagian dari simbol kekaisaran Persia. Ya, tapi kita cermati, kalau simbol kekaisaran Persia, agamanya itu resminya adalah agama Zoroaster. Itu tidak mengenal simbol yang disebut bulan sabit, tidak pernah. Yang ada adalah simbol semacam burung elang, model semacam burung elang. Mungkin saya tidak menunjukkan di sini ya. Ada simbol agama Zoroaster itu simbol dari tradisi Persia. Simbol dari tradisi Persia. Mungkin saya ada bisa tunjukkan. Bisa Bapak Ibu baca buku ini, Persia and the Bible, ya. Persia and the Bible, tulisan dari Edwin M. Yamauchi. Dan itu ada penjelasan mengenai mata uang dan sebagainya ya dalam buku ini. Dan kalau kita lihat dari buku tulisan hasil riset Edwin M. Yamauchi ini lumayan juga. Kalau baca ini cukup berat, karena banyak beberapa dokumen yang dibahas, itu simbol yang dipakai bukan simbol bulan sabit, tapi yang dipakai adalah simbol semacam elang mengepakkan kedua sayapnya. Itu yang kita bisa lihat dalam konteks tradisi Zoroaster. Nah, masih tersisa satu pertanyaan. Lalu simbol bulan sabit itu apakah memang tradisi Zoroaster ataukah tradisi Kristiani? Kalau tradisi Kristiani tidak pernah dipakai simbol itu. Tinggal satu pertanyaan sekarang. Kalau bukan simbol Kristiani dan bukan simbol Persia, lalu simbol apa? Satu-satunya jawaban adalah simbol Islam. Apalagi di situ ada tertulis kalimat berbahasa Arab. Tolong ditampilkan tadi, Pak. Di sini ada tertulis Bismillah, ya, yang warna apa itu merah. Ya. Bismillah. Menurut dua orang ini yang sangat anti dengan Islam mengatakan istilah Bismillah ini bukan otomatis berkaitan dengan Islam. Apalagi ini mengacu pada simbol Zoroaster katanya. Tapi dia salah identifikasi. Simbol Zoroaster tidak ada simbol seperti ini, bulan sabit begini. Tidak ada. Jadi kalau Bismillah di sini dikaitkan dengan tradisi Kristiani juga tidak tepat. Apalagi dikaitkan dengan tradisi kekristenan Arab. Tidak tepat. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau istilah Bismillah di sini mengacu pada komunitas Kristen Arab, ya, lalu apa hubungannya kekristenan Arab dengan simbol bulan bintang? Hal yang sederhana harus bisa terjawab. Apakah memang ada bukti dalam tradisi kekristenan di Timur Tengah, dalam berbagai ornamen kekristenan Timur Tengah, simbol bulan bintang menjadi bagian dari tradisi kekristenan Arab waktu itu? Jawabannya tidak pernah ada. Sejarah bintang dan bulan sabit. Pertama muncul di Mesir dan Mesopotamia. Menampilkan bulan sabit di atas bintang.
Hieroglif ini adalah sisa dari kalender lunar yang digantikan oleh kalender matahari pada pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi. Simbol bintang dan bulan sabit memiliki makna spiritual di Mesopotamia kuno. Kata paku Babilonia Siptu atau mantra, awalnya mengambil bentuk yang sangat mirip dengan bintang dan bulan sabit modern. Kata itu tampaknya digunakan untuk menangkal kejahatan. Bintang yang berdampingan dengan bulan sabit juga merupakan desain umum pada batu batas Mesopotamia di akhir zaman perunggu. Batu batas Raja Nebukadnezar pertama dari Babel tahun 1125 sampai tahun 1104 sebelum Masehi. Simbol dikaitkan dengan dewa Sin yaitu bulan dan Ishtar yaitu Venus. Representasi Venus melalui bintang adalah hubungan yang kuat dengan penggunaan lambang Bizantium di kemudian hari. Setelah dari Mesir lambang ini berpindah ke Bizantium dan Bosporus. Pada abad pertama sebelum Masehi, lambang bintang dan bulan sabit menghiasi koin-koin kota Bizantium. Penulis kuno kemudian menjelaskan simbol itu sebagai penghormatan kepada Dewi Heket. Pemindahan simbol bintang dan bulan sabit dari Mesopotamia ke dunia Yunani dapat ditelusuri ke kuil Afrodite di Paphos, Siprus. Kuil yang aktif pada akhir zaman perunggu, kemudian digambarkan dalam koin dengan mahkota bintang dan bulan sabit. Di sebelah timur Bizantium, penggunaan simbol oleh kerajaan Pontus menambah dimensi lain. Bintang dan bulan sabit pertama kali muncul pada koin Mithridates ketiga 220-183 sebelum Masehi dan menjadi terkenal di bawah Mithridates ke-6 120-63 sebelum Masehi. Dinasti Mithridatik mengklaim keturunan dari raja-raja Kekaisaran Achaemenid, dan agama Pontus adalah campuran elemen Zoroaster dan Yunani. Dengan demikian, bulan sabit dipandang sebagai dewa bulan Mah, sedangkan bintang melambangkan Mithras, yang diasosiasikan dengan matahari. Setelah dari Bizantium lambang ini berpindah ke Persia. Simbol selanjutnya muncul di Kekaisaran Persia, dimulai dengan koin Phraates kelima memerintah 2 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Di sini bintang mewakili dewa Zoroaster, Mitra atau dewa Tistria. Kasus untuk Mitra didukung oleh Pontus Pseudo Zoroaster menggunakan bintang. Bulan sabit kemungkinan sesuai dengan Dewi Anahita. Bintang dan bulan sabit menjadi lambang raja-raja Persia dan diadopsi oleh para penguasa Kekaisaran Sasania sebagai tanda legitimasi. Pada periode Sasanian bintang dan bulan sabit ditampilkan dengan elemen Zoroaster secara eksplisit. Koin menampilkan potret raja yang dikelilingi oleh simbol, di bagian belakang ada penggambaran altar api dengan pengiringnya. Setelah dari Persia simbol ini berpindah ke Islam. Ketika Muslim Arab menaklukkan Persia pada abad ke-7, desain koin Sasania dipertahankan. Khalifah reformis Abd al-Malik memerintah 685-705 Masehi pada akhirnya menggantikan gambar altar api dengan bahasa Arab, tetapi bintang dan bulan sabit yang kurang ofensif tetap ada. Oke teman-teman, begitulah sejarah perjalanan bintang dan bulan sabit yang pada akhirnya dipakai oleh Islam. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Man tashabbaha, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu.